Ya, selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bertemu secara asinkronus lagi karena pada pukul 1 nanti saya punya agenda rapat dengan panitia Dies Natalis. Jadi saya merekam ini supaya teman-teman bisa belajar dan bisa Bisa mengulang-ulang materi dengan mandiri dan nanti akhirnya teman-teman bisa memahami materi yang saya berikan. Nah, materi hari ini adalah klausa negatif. Teman-teman, materi ini merupakan satu dari 3 bagian materi tentang unsur internal klausa. Yang pertama, teman-teman sudah belajar kemarin, struktur internal klausa. Yang kedua, klausa negatif ini. Dan yang ketiga adalah nanti teman-teman belajar kategori kata dan frasa yang menduduki fungsi P dalam sebuah klausa. Oke, hari ini kita akan bahas apa aja? Yuk, next. Nah, hari ini kita akan membahas 3 hal ini ya. Sudah saya beri nomor di sini 1, 2, 3 ya. Yang pertama, kita membahas klausa positif dan negatif ya kan. Kemudian yang kedua, kita membahas kata negatif pada klausa negatif. Kita membahas kata-kata apa saja yang termasuk kata negatif ya kan. Kata negatif di sini bukan kata yang berkonotasi negatif, tetapi kata-kata yang menegasikan predikat gitu ya. Ada kata tidak, kata bukan, kata belum, dan kata jangan. Dan yang tiga atau yang terakhir kita membahas hal-hal yang terkait dengan klausa negatif. Khususnya catatan untuk beberapa kasus klausa negatif dalam bahasa Indonesia. Itu teman-teman. Yuk kita lanjut. Klausa positif dan klausa negatif. Ya, apa sih positif, negatif, dan negasi? Teman-teman sudah tahu apa itu positif ya, artinya tidak negatif. Dan negatif artinya tidak positif. Itu sangat simpel. Tetapi apakah arti dari positif dan negatif? Dalam klausa positif, artinya di sana tidak ada kata atau frasa yang menegasikan atau negatif. Kemudian dalam klausa negatif berarti di dalam klausa tersebut ada unsur negatif atau unsur negasi. Begitu teman-teman. Jadi ingat, kalau klausa positif itu tidak berunsur negatif, dan klausa negatif berunsur negatif. Gitu ya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, di sini kita mengutip dari Pak Ramlan ya. Menurut beliau, berdasarkan ada tidaknya kata bermakna negatif tadi, atau secara gramatik menegatifkan atau mengingkarkan P, yaitu kita belajar kalimat ingkaran ya, kata ingkaran, klausa ingkaran sama mengingkarkan P. Klausa dibedakan menjadi dua golongan. Jadi ada tidaknya unsur yang menegasikan tadi membuat klausa bisa dibagi menjadi dua. Pertama klausa positif dan klausa negatif, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Apa itu klausa positif dan klausa negatif? Kita akan lanjut pada slide berikutnya. Yuk lanjut. Klausa positif. Klausa positif itu berarti klausa yang tidak memiliki kata negatif yang menegatifkan unsur predikat. Nah, kata negatif yang bisa menegatifkan predikat dalam bahasa Indonesia ada beberapa. Ya, setidaknya ada 6 ya. Tidak, tak, tiada, bukan, belum, dan jangan. Nanti kita bahas satu persatu penggunaannya. Nah, klausa positif itu contohnya ada dalam tayangan ini. Pertama, dia menyebut dirinya pahlawan. Wajahnya terlihat pucat, bunga itu cantik. Di sana tidak ada unsur yang menegasikan P atau tidak ada kata negatif yang menegatifkan P. Ya kan tidak ada kata tidak, tak, tiada, bukan, belum, dan jangan. Di sana murni merupakan klausa positif. Oke ya, cukup jelas ya. Klausa positif adalah klausa yang tidak memiliki atau mengandung kata negatif yang menegatifkan P. Kita masuk ke yang utama, kata negatif dan klausa negatif. Klausa negatif adalah klausa yang memiliki kata-kata yang menegatifkan P atau predikat. Ya, di sini kalau kita sebut P, punya predikat ya. Kata negatif dan klausa negatif ya. Kata negatif ini nantinya akan membentuk klausa negatif ya, seperti yang dapat kita lihat di
tayangan ini. Misalnya kita punya klausa positif saya berjuang. Ya, kalau predikatnya berjuangnya didahului oleh kata tidak menjadi klausa negatif. Misalnya saya tidak berjuang. Kemudian apabila kita punya klausa positif saya mahasiswa USD, ya, kita sisipkan kata negatif sebelum predikat, sebelum mahasiswa USD menjadi klausa negatif saya bukan mahasiswa USD. Kita punya klausa jam 11 waktu Indonesia Barat. Kita dahului dengan kata negatif belum misalnya, menjadi belum jam 11 waktu Indonesia Barat. Apabila kita punya klausa tidak lengkap ya ini tidur gitu ya. Kata negatif jangan, menjadi jangan tidur. Ya, tampak di sini bahwa mungkin asal dari sebuah klausa negatif adalah klausa positif yang diberi kata negatif. Intinya apa? Klausa negatif selalu memiliki kata negatif atau yang bersifat negasi ya. Sini sudah bisa kita lihat. Nah, penggunaan tidak, bukan, dan belum serta jangan ini tidak mana suka ya. Kadang-kadang kita bisa menggunakan tidak, bisa menggunakan bukan, bisa juga tidak bisa menggunakan itu. Misalnya saya bukan jam 11 misalnya. Jangan jam 11 bisa juga, tetapi dalam kondisi lain tidak bisa. Oleh sebab itu kita akan bahas satu persatu. Oke, lanjut. Nah, kapan kita menggunakan kata tidak, tak, dan tiada dalam bahasa Indonesia? Kita mengacu pada ragam bahasa baku ya, tata bahasa baku. Nah, kata tidak, tak, dan tiada digunakan untuk menegasikan predikat ya, unsur predikat yang terdiri dari kata atau frasa golongan verba dan frasa depan. Misalnya ini ya, kita lihat ada klausa dosen tidak mengambil jatah cutinya. Ya, yang saya tulis cetak miring itu unsur yang mengandung negasi atau negatif ya. Tidak mengambil, mahasiswa itu tidak malas, ya kan? Perkarangan rumah itu tak terpelihara. Ya, kita bisa menangkap bahwa tidak mengambil itu bisa kita samakan dengan menangguhkan ya. Tidak malas bisa kita samakan dengan rajin ya. Jadi kalau mahasiswa itu rajin berarti mahasiswa itu tidak malas ya kan. Kemudian karangan rumah itu tak terpelihara ya kan. Bisa diartikan tak terpelihara itu terbengkalai ya kan. Berarti di sana negasi-negasi itu atau kata negatif itu menegasikan P. Nah, di sana bisa kita lihat ya teman-teman. Jelas ya bahwa kata tidak menegatifkan unsur P. Nah, kapan kita mulai punya variasi ini? Padahal ini satu jenis ya, mungkin sama saja, tetapi kok beda-beda ya. Mungkin karena perubahan kata akibat masa yang berubah ya kan, bukan sebuah proses morfologis. Tidak itu dekat dengan tak gitu ya. Kemudian tiada diasumsikan ya, ahli-ahli berkata bahwa tiada itu mula-mula dari kata tidak ada ya. Biasanya kita temukan di ragam-ragam sastrawi ya. Kata tiada. Tiada hari tanpa belajar ya. Tidak ada hari tanpa belajar. Rasanya kita lebih cocok menggunakan tiada gitu ya. Oke, saya rasa ini jelas ya. Kita lanjut. Kata bukan. Nah, kata bukan ini ya digunakan untuk menegatifkan predikat yang terdiri dari kata atau frasa yang bergolongan nomina. Misalnya ya di sini kita pakai contoh ini ya. Orang itu bukan guru saya. Guru saya di sana nomina. Kemudian yang ditangkap bukan saya. Gitu ya. Dalam kalimat luas, kata bukan digunakan juga di depan kata atau frasa golongan verba, frasa depan, dan bilangan. Nah, ini merupakan apa ya, perilaku kata bukan ya. Kalau kata bukan tadi muncul dalam klausa yang satu, gitu kan, bukan kalimat luas ya, maka dia hanya menemani predikat yang bergolongan nomina. Tapi kalau di kalimat luas, dia biasanya bergabung dengan verba, frasa depan, dan bilangan. Contohnya seperti ini ya.
Ia bukan mencetak buku, melainkan hanya memfotokopinya saja. Saya bukan membentaknya, melainkan mencoba menasihatinya. Rumahnya bukan dua, melainkan satu di Pondok Indah. Itu mencetak buku itu verba, membentak itu verba, kemudian bukan dua itu juga frasa bilangan, kan? Ya seperti itu teman-teman. Kata bukan, kan? Intinya dia bisa menegasikan frasa atau kata yang bergolongan nomin. Apabila digunakan untuk menegasikan verba, frasa depan dan bilangan, dia membutuhkan kalimat luas. Oke, kata belum. Kata belum digunakan untuk menegatifkan P yang merupakan kata atau frasa golongan verba, frasa depan, dan bilangan. Nah, berbeda dengan kata tidak, kata belum merujuk pada perbuatan yang akan dilakukan itu atau akan terjadi ya misalnya. Jadi belum ya. Nah, akan terjadi itu belum ya. Kami belum berangkat. Kami belum berangkat ya. Berarti dia eh, akan melakukan berangkat itu. Belum terjadi ya. Akan terjadi. Ibu belum ke Jogja. Gerobaknya belum 5. Gitu. Mungkin masih 4, 2 gitu ya. Ibu belum ke Jogja, berarti mungkin masih di kampung halamannya atau di rumahnya gitu ya. Kami belum berangkat ya, belum bergerak dari titik tersebut. Jadi perbuatan yang akan dilakukan atau akan terjadi ya, kan? Belum terjadi. Oke, itu ya. Kata jangan ini yang terakhir ya. Kata jangan digunakan untuk menegaskan P yang merupakan kata atau frasa golongan verba dan frasa depan. Berbeda dengan kata tidak, kata negatif ini digunakan untuk melarang, ya kan? Jangan tertidur, jangan berkumpul dahulu, jangan terlambat, ya. Jangan sia-siakan masa mudamu, itu ya. Itu adalah kata untuk atau kata yang digunakan untuk melarang. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Oke, selanjutnya catatan untuk klausa negatif. Meskipun klausa negatif ini sudah jelas ya, sudah tampak di depan mata. Kalau kita perhatikan, sebenarnya kata negatif ini tidak selalu menegasikan P atau predikat ya, tapi sesungguh sesuatu mungkin terjadi yang berbeda ya. Secara semantik belum tentu kata negatif itu menegatifkan P. Ia tidak membeli, ia tidak mencari, ia tidak pergi. Nah, secara gramatika dan semantik, kata tidak di sana menegatifkan P. Namun, pada klausa berikut ini yang saya sebutkan, ia tidak membeli kacang, ia tidak mencari dirimu, ia tidak pergi ke pasar. Itu kata negasi tidak di sana tidak hanya menegasikan P-nya, mungkin juga menegasikan objeknya, ya kan? Nah, jelas apabila kita perluas kalimat itu. Ia tidak membeli kacang, tetapi pisang goreng. Ia tidak mencari dirimu, tetapi mencari kami. Ia tidak pergi ke pasar, tetapi ke sekolah. Nah, ini kita mulai ya, mulai agak bimbang ketika misalnya dia tidak membeli kacang. Oh, berarti dia ngutang atau ngambil atau mencuri atau dia membeli tapi bukan kacang. Ya kan? Mungkin pisang, mungkin apel ya. Dia tidak mencari dirimu. Orang lain mungkin ya kan? Dia tidak pergi ke pasar, ke sekolah, ke mall gitu ya, ke tempat lain ya. Seperti itu. Jadi ini ada catatan penting klausa negasi ini. Kita harus mengetahui dengan tepat ya kan, apa yang sebenarnya dinegasikan oleh kata negatif yang ada di sana. Tidak selalu menegasikan predikatnya. Kadang mungkin juga objeknya. Ya, begitu teman-teman. Teman-teman sebagai penutur bahasa Indonesia ya kan, kadang-kadang dalam sehari-hari kita menuturkan bahasa yang selain bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris mungkin ya di rumah, mungkin hmm, bahasa Jawa, bahasa daerah ya, bahasa daerah yang lain mungkin. Nah, teman-teman pernah tidak mengamati klausa negatif di bahasa sehari-hari, ya, ya? Bahasa Jawa, bahasa gaul mungkin yang anak gaul di sini kan banyak ya. Bahasa
bahasa gaul ya kan, bahasa sehari-hari teman-teman itu, mungkin bahasa yang lain. Teman-teman pernah mengamati tidak? Itu. Kalau saya mengamati ya bahasa Jawa mungkin sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Ora, ojo, duduk, ya kan? Gitu. Silahkan teman-teman amati. Mungkin punya hal-hal yang menarik juga. Nah, itu saja teman-teman dari saya. Ya, saya tidak ingin presentasi terlalu lama. Semoga teman-teman bisa belajar dari apa yang sudah saya terangkan ini. Nanti apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di ruang chat ya, atau bisa langsung bertanya pada saya. Nah, ada tugas juga yang harus teman-teman kerjakan di LMS, silahkan dikerjakan. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau kurang jelas, ya saya buka diskusi di sini. Silakan teman-teman berdiskusi, bertanya. Apabila ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawabnya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.